لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat pemuda masyarakat Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, rekan-rekan yang menyaksikan siaran kajian Prodai Yakesma ini, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, Allah terus melimpahkan karunia dan rezekinya kepada kita semua. Kita masih terus bisa menebar kebaikan di atas muka bumi ini dan terus mengumpulkan pundi-pundi amal kita agar kita layak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti agar kita termasuk orang-orang yang tidak melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat sekalian, dimanapun berada, tidak lupa juga salawat beriring salam kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua hasanah kita, suri tauladan kita, yang sampai hari ini terus kita rindu-rindukan atau kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah, nanti di padang mahsyar, agar kita diakui menjadi salah satu umatnya dan berhak meminum seteguk air di Telaga Kausar yang diperuntukkan oleh umat Nabi Muhammad, yang ketika kita minum seteguk tidak akan haus selamanya. Rekan-rekan sekalian, sahabatku dimanapun berada, saudaraku dimanapun berada, di pagi hari ini kita akan sedikit mengambil beberapa ibrah bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW sendiri, perjuangan menebarkan kebaikan, perjuangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas muka bumi ini dengan penuh perjuangan, dan tentunya bukan dengan tanpa perencanaan. Sahabat sekalian, dimanapun berada, kali ini kita akan mengambil beberapa kisah sirah sahabat, perjalanan hijrah para sahabat, dan apa yang mereka berikan untuk dakwah ini, apa yang mereka berikan buat agamanya, yang tentunya itu semua kembali kepada kita semua. Sahabat sekalian, kita mengenal ada 4 karakter sahabat yang sangat luar biasa. Yang ini adalah sahabat utama Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Kita akan mengambil hikmah dari 4 sahabat yang mulia ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah. Saya akan ceritakan beberapa poin-poin penting ketika Rasulullah SAW hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kita tahu ini adalah sahabat yang paling mulia, sahabat yang penuh dengan kesetiaan, yang ketika dia mendapatkan kabar bahwa dia menanti-nanti ketika para sahabat yang lain telah hijrah, ada sebagian sahabat yang telah hijrah,
Tapi Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat yang terakhir hijrah untuk membersamai Rasulullah, dan dia tidak tahu. Ketika dia mendapatkan kabar bahwa dia akan hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kegembiraan hatinya itu sangat luar biasa, karena dia mendapatkan kesempatan untuk menemani sang kekasih hijrah dari Mekah ke Yathrib saat itu. Nah, perencanaan pun dilakukan. Kesediaan demi kesediaan sangat luar biasa dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Rasulullah memulai perencanaan hijrahnya, yang saat itu Rasulullah menyusun strategi hijrah yang sangat luar biasa. Memutar jalan, memilih petunjuk jalan yang pas, walaupun dia bukan muslim saat itu. Bagaimana mengatur persembunyian yang sangat luar biasa, sehingga tidak dapat dilacak oleh para pemburu atau utusan-utusan yang diutus oleh musuh-musuh Islam untuk membunuh Rasulullah SAW, sampai menempatkan Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya menggantikan posisi Rasulullah SAW. Ini yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika saya akan singkat ceritanya karena kita ada 4 cerita, nanti kita ambil hikmahnya. Ketika Rasulullah SAW bersembunyi, ya, di Gua Sur bersama sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah kecapean atau kelelahan. Rasulullah baring di pahanya, kepalanya diletakkan di pahanya Abu Bakar As-Siddiq untuk melepaskan kelelahan itu. Teman-teman tahu, saudaraku tahu bahwa daerah gurun pasir adalah daerah, apalagi di dalam gua, daerah di mana banyak binatang-binatang yang berbisa. Nah, ketika Rasulullah telah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, maka yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah menutup lubang-lubang yang dia sangka atau yang dia kira, dia perkirakan itu adalah lubang ular atau lubang binatang-binatang yang beracun lainnya, kalajengking, lipan, dan sebagainya. Dia tutup semua lubang itu satu. Dia sumpal dengan kainnya, dia sumpal dengan batu. Nah, sahabat sekalian, ternyata ada lubang yang tidak tertutup. Ada lubang yang tidak tertutup karena di luar jangkauannya, dan seluruh alat untuk menutup lubang sudah habis. Tinggal satu lubang yang belum tertutup. Sahabat sekalian, lalu Abu Bakar As-Siddiq melihat di lubang itu keluar binatang berbisa. Keluar seekor ular yang bisanya sangat mematikan. Pelan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW. Saking cintanya dia, saking setianya dia dengan Rasulullah SAW. Lalu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah dia pelan-pelan meluruskan kakinya dan menutup lubang ular itu yang jelas-jelas kepala ularnya sudah nongol dengan jempol kakinya. Dengan jempol kakinya, saudaraku. Ditutupnya dengan jempol kakinya, otomatis ular itu bereaksi dan mematok jempol Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Dia pun menahan kesakitan sampai berkeringat, dan keringatnya itu jatuh di wajah Rasulullah. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau berkeringat? Kenapa engkau merasa kesakitan?" Lalu dia ceritakan bahwa kakinya disengat atau dipatuk oleh ular berbisa. Masya Allah pengorbanannya. Lalu Rasulullah melakukan hal yang sangat luar biasa, meludahi telapak tangannya dan mengusap bagian yang dipatuk ular itu, kaki Abu Bakar yang dipatuk ular itu, dan serta-merta Abu Bakar kembali sehat dan bisa ular itu pun hilang. Pengorbanan, kesetiaan. Ya. Yang kedua, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Thalib. Tadi kita cerita dengan 2 sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib ketika hijrahnya. Hijrah, Ali bin Abi Thalib juga berperan penting ketika Rasulullah hijrah. Yang dia lakukan adalah pengorbanan sangat luar biasa. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidur Rasulullah, yang kita tahu bahwa beliau
ketika menggantikan Rasulullah tidur di tempat itu, maka seyogyanya dia adalah menggantikan posisi Rasulullah untuk ditikam atau untuk dibunuh oleh orang-orang yang setelah diutus oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tapi dia tidak pernah, saat itu Ali bin Abi Thalib masih sangat muda. Tapi dia tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah, yang lain saja yang lebih tua, yang menggantikan Rasulullah untuk dibunuh. Aku masih sangat muda. Tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah, tidur di tempat tidur Rasulullah, dan rela kalau nanti dia ditikam dan dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib, pemuda cerdas, pintar, ganteng, dan masih sangat muda, berani berkorban buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib. Beda ceritanya dengan Umar bin Khattab, saudara-saudaraku, yang sangat luar biasa. Ketika dia hijrah, kita berbicara beberapa hal terkait dengan hijrahnya para sahabat yang mulia ini. Umar bin Khattab hijrah, dia menunjukkan kekuatan dan menunjukkan izah sebagai umat Islam. Nah, Umar bin Khattab hijrah tidak diam-diam, tapi dia berpakaian lengkap dengan anak panahnya, dengan pedangnya, dengan kudanya. Lalu dia berdiri di pintu gerbang Mekah saat itu, dan di situ dia berdiri di atas tempat yang lebih tinggi. Lalu dia berkata kepada penduduk Mekah saat itu, yang dia katakan adalah, "Hai penduduk Mekah, barang siapa yang orang tuanya ingin anaknya menjadi yatim, barang siapa yang istri-istrinya ingin menjadi janda, atau barang siapa yang sudah tidak sayang lagi dengan nyawanya, ini aku Umar bin Khattab, halangi aku Umar bin Khattab untuk hijrah seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halangi aku. Kalau berani, maju semua. Ayo kita duel. Siapa yang berani melawan aku? Kalau ada yang berani menghalangi aku hijrah ke Yasrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada satupun masyarakat Mekah saat itu yang mau menghalangi atau berani menghalangi Umar bin Khattab. Bisa bahaya. Karena Umar bin Khattab adalah salah satu pemuda atau manusia yang sangat kuat di kalangan masyarakat Arab saat itu. Dia tidak pernah kalah dalam bergulat, dan keberaniannya sangat luar biasa. Keberanian yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Yang terakhir yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini pemuda menantu Rasulullah yang digelar dengan Zun Nurain, atau yang memiliki dua cahaya, karena dia menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Utsman bin Affan hijrahnya duluan. Dia diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Ethiopia saat itu, ke Habasyah. Lalu baru nanti ketika perintah hijrah ke Yasrib keluar, dia kembali dan dia hijrah ke Yasrib bersama sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, Utsman bin Affan adalah sahabat yang pertama-tama kali hijrah sebenarnya bersama istrinya. Pengorbanan. Dia memiliki harta yang luar biasa. Dia memiliki ketampanan yang luar biasa. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia memiliki kelembutan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa pantaskah aku tidak malu kepada manusia yang malaikat pun malu melihatnya, malu bersamanya, atau malu, segan ketika membersamai Utsman bin Affan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Ketika kejadian yang sangat luar biasa, waktu itu Rasulullah duduk di rumahnya, datang Abu Bakar, Rasulullah bajunya tersingkap dan kelihatan betisnya.
Tapi ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah tidak menyingkapnya atau tidak merapikannya. Lalu Abu Bakar keluar, datang Umar bin Khattab. Masih dalam keadaan yang sama, tapi Rasulullah tidak menyingkap baju yang betisnya kelihatan. Nah, ketika Utsman bin Affan masuk, datang setelah Umar bin Khattab keluar, Rasulullah cepat-cepat merapikan bajunya dan menutup betisnya yang tersingkap. Ketika Utsman bin Affan pulang, lalu istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Ketika Abu Bakar, Umar datang, kau tidak merapikan bajumu, tapi ketika Utsman datang, engkau segera merapikan bajumu. Lalu Rasulullah mengatakan, wajarkah aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu dan segan ketika membersamainya. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hartanya dikorbankan, rumahnya ditinggalkan, dan dengan wibawa kesantunannya dia membawa dakwah ini. Ini sangat luar biasa. Yang ingin saya katakan pada pertemuan kali ini adalah, dimanapun dan siapapun yang mendengar ini, ya, 4 karakter sahabat ini mempunyai tipe-tipe yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq memiliki harta dan kesetiaan yang sangat luar biasa. Harta dan kesetiaan yang sangat luar biasa. Setia kepada Rasulullah SAW. As-Siddiq karena dia selalu membenarkan perkataan-perkataan Rasulullah. Dalam ungkapan, kalau kata dia, salah satu ungkapannya, ketika Rasulullah, kalau dia menggambarkan kesetiaannya kepada Rasulullah, kalau dinding itu berwarna putih, ya, lalu Rasulullah mengatakan dinding itu berwarna hitam, maka aku akan katakan juga bahwa dinding itu berwarna hitam. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar, menandakan kesetiaan dan kesikohan yang sangat luar biasa dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Kesetiaan dia gunakan untuk menopang seluruh kegiatan dan agenda dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk Islam, untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam itu. Kesetiaan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang jarang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab, rekan-rekan tahu, ketika dia pertama kali masuk Islam, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah mengumumkan keislamannya. Lalu dia bertarung di depan Ka'bah dengan puluhan pemuda-pemuda kafir saat itu yang tidak senang dengan keislaman Umar bin Khattab. Tapi tidak ada satupun pemuda-pemuda itu yang berhasil menjatuhkan Umar bin Khattab. Dan dakwah yang semulanya diam-diam menjadi terang benderang. Wasilah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan ketika dia hijrah, dia juga melakukan hal yang sangat luar biasa dengan kekuatannya. Ketika dia menjadi khalifah, dia melakukan hal yang luar biasa dengan kekuatannya. Penaklukan ada di zaman Umar bin Khattab. Itu yang sangat luar biasa. Kekuatan yang dia lakukan, kekuatannya diberikan untuk dakwah ini. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Hartanya digunakan buat menopang kekayaan, menopang seluruh agenda dakwah. Karena terkenal Utsman bin Affan itu adalah pedagang dan memiliki harta yang sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang masih ada sumur wakafnya Utsman bin Affan. Hartanya digunakan untuk menopang agenda-agenda dakwah, sangat luar biasa. Ya, kesetiaan, kekuatan, harta yang dimiliki digunakan untuk agenda dakwah. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, yang dikatakan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu adalah pintu gerbangnya ilmu. Cerdas, pemuda cerdas, rela berkorban, tangkas, dan memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa.
Masya Allah, sangat luar biasa. Hari ini saya ingin mengatakan kepada siapapun yang mendengar siaran ini, apa yang Anda memiliki? Kesetiaan. Apa yang Anda memiliki? Pengorbanan, kesetiaan, kesikohan. Kekuatankah? Hartakah? Anda memiliki kepintarankah? Digabung menjadi satu. Ketika kita memiliki satu di antara 4 kelebihan ini, atau bahkan kita mungkin memiliki keempat-empatnya, maka apa yang kita miliki itu, mari kita gunakan untuk menopang seluruh agenda kebaikan-kebaikan itu. Yang punya kekuatan, silahkan gunakan kekuatan dan kekuasaan itu untuk menopang agenda kebaikan, untuk menopang kegiatan-kegiatan yang akan menaikkan izah Islam itu, membantu orang. Yang punya harta, silakan infakkan hartanya agar bermanfaat. Gunakan hartanya untuk agenda yang kita kebaikan itu. Yang punya kepintaran, anak-anak muda yang punya energi yang sangat luar biasa, kecerdasan, ilmu yang sangat luar biasa, gunakan ilmu itu untuk melakukan atau menebarkan kebaikan. Gunakan. Jangan hanya untuk mengejar dunia. Jangan hanya untuk mengejar ke dunia saja. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, ayo kita gunakan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama menopang agenda-agenda dakwah ini, untuk sama-sama menopang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bersebar di atas muka bumi ini. Sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita punya, kelebihan-kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk menopang agenda-agenda kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kebaikan, salah satunya adalah Yakesma, dan kita bantu. Mari kita sokong agenda-agenda Yakesma ini yang tentunya digunakan untuk menebar kebaikan. Kita sokong agenda-agenda yang sangat luar biasa, dari ide-ide anak-anak muda yang luar biasa. Yang punya ide, tuangkan. Yang punya harta, sumbangkan. Yang punya kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk melindungi saudaranya. Ya, yang punya ilmu, silakan gunakan ilmu itu untuk membantu kegiatan-kegiatan dakwah itu. Jangan pernah takut, karena seluruh kebaikan-kebaikan yang kita gunakan untuk menopang agenda dakwah itu, tentunya semua itu akan kembali kepada kita semua. Sahabatku yang dimanapun berada, Allah mengatakan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah ini, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bukakan pintu-pintu kesuksesan itu. Allah akan bukakan pintu-pintu atau jalan-jalan kesuksesan buat kita semua. Mudah-mudahan, jangan takut. Kata Allah, bahkan Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan pintarkan kita. Allah akan cerdaskan kita. Syaratnya adalah ketakwaan. Nah, dimanapun berada, sahabatku, saudaraku, satu lagi Allah berpesan kepada kita di salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah ini, maka Allah akan menolong kita. Tapi bukan hanya itu saja, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meneguhkan kedudukan kita semua, kedudukan orang-orang yang terus berjuang di atas muka bumi, meneguhkan kedudukan orang-orang yang mencurahkan segala ilmunya untuk membela agama Allah ini, hartanya untuk membela agama Allah ini, kekuatannya untuk membela agama Allah ini. Allah akan teguhkan kedudukannya di atas muka bumi ini, dan insya Allah Allah akan kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari terus berkolaborasi dalam kebaikan. Jangan bosan menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan kebaikan ini dan saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi,
Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman semua, saudaraku, jangan bosan. Mari kita bantu, mari kita topang kegiatan-kegiatan kebaikan. Sekarang saya berada di Yakesma. Nah, saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua. Mari sama-sama kita dukung kegiatan-kegiatan kebaikan Yakesma demi kebaikan umat itu. Kekuatan, harta, ilmu kita. Mari sama-sama kita sumbangkan untuk kebaikan umat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.